Karena terkadang hal paling mengerikan di dunia ini justru suatu hal yang tidak pernah terlihat dari luar. Bayangkan teman-teman, ada sebuah kota di pelabuhan di Amerika Serikat, Baltimore, Maryland. Di siang hari kota ini terlihat biasa saja. Ya normal-normal aja, orang-orang bekerja, truk juga berlalu lalang seperti biasanya, dan aroma barbecue sering tercium dari warung pinggir jalan. Tapi ternyata di balik kehidupan yang terlihat normal itu, pernah terjadi suatu kisah yang sangat serem banget teman-teman. Suatu kisah yang mengerikan, suatu kisah yang kriminal, sampai membuat semua orang bertanya, apakah kita benar-benar tahu apa yang sebenarnya kita makan? Kisah ini membawa kita ke tahun 1996. Saat itu polisi di Baltimore berhasil menangkap seorang pria bertubuh gemuk yang dikenal dengan julukan Tini. Namanya adalah Joseph Roy Metheny. Seorang pria yang tampak biasa saja ya kayak pria normal pada umumnya lah. Dia bekerja sebagai operator forklift di sebuah perusahaan palet kayu. Orang-orang yang mengenalnya bahkan menyebut dia ramah, suka bercanda, dan mudah diajak berbicara. Tapi ternyata di balik kepribadian dia itu teman-teman, si Joe Metheny ini menyimpan sisi gelap yang sangat-sangat mengerikan. Jadi gimana ceritanya? Yuk kita cerita. Awal mula kisah ini sebenarnya dimulai 2 tahun sebelum penangkapannya, sekitar tahun 1994. Kehidupan Joe Metheny mulai berantakan, mulai dari istrinya pergi meninggalkan dia, terus si istrinya bukan hanya ninggalin sendiri doang ya, tapi dia juga membawa anak-anaknya gitu kan. Di sini si Joe marah, bukan hanya marah, tapi melainkan sangat-sangat marah. Kemudian si Joe ini menghabiskan waktunya berhari-hari untuk mencari keberadaan istrinya, mulai mencari di rumah-rumah kosong, kemudian mendatangi tempat berkumpulnya para pecandu gitu kan, sampai bahkan di kolong jembatan. Kemudian pada suatu malam di sebuah camp tunawisma di bawah jembatan Hanover Street, Baltimore, si Joe bertemu dengan 2 pria yang dia curigai mungkin saja mengenal istrinya gitu kan. Si Joe bertanyalah tentang keberadaannya ke si 2 pria ini teman-teman. Bukannya menjawab, tapi si 2 pria ini cuma diam aja gitu, dia nggak ngasih jawaban apapun di situ. Nah, akhirnya di situ si Joe ini kesel, kemudian tanpa pikir panjang di situ dia bawa kapak kan, dengan sebuah kapak si Joe Metheny ini tanpa pikir panjang langsung tuh dibunuhnya 2 pria yang tadi dia tanya tentang keberadaan istrinya. Gak berhenti di situ teman-teman, gak jauh dari lokasi si Joe mengkapak 2 pria ini ada nih seseorang yang lagi mancing gitu kan, yang dekat lokasi tempat dia mengkapak tadi. Karena si Joe ini ngerasa kayak wah ini saksi nih, langsung si Joe pun membunuh si pemancing ini. Tubuh-tubuh itu kemudian ia buang ke sungai agar tidak ditemukan polisi. Polisi sebenarnya sempat menangkap Joe, namun karena tidak ditemukan bukti fisik nih, ia akhirnya dibebaskan setelah sekitar 1,5 tahun di penjara. Dan disinilah cerita ini berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Setelah bebas, si Joe Metheny ini kalian pikir dia taubat? Enggak teman-teman, dia enggak taubat teman-teman. Justru dia kembali membunuh, bahkan jauh-jauh lebih keji. Kali ini targetnya adalah pekerja seks dan pekerja tunawisma di sekitar Baltimore. Tapi yang membuat kasus ini tuh terkenal bukan karena pembunuhannya. Jadi kasus ini terkenal bukan karena kasus pembunuhannya bukan, melainkan apa yang ia lakukan setelah korban meninggal. Menurut pengakuannya kepada polisi, Joe tidak lagi membuang tubuh korban ke sungai, melainkan ia membawa nih tubuh-tubuh korban yang udah dia bunuh tadi, dibawanya pulang. Kemudian apa yang dilakukannya? Dimutilasi teman-teman. Ya benar, dipotong-potong. Tubuh-tubuh mereka yang korbannya udah dipotong-potong, bayangin teman-teman, dimutilasi tubuh-tubuh tadi, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Sementara sisanya dikubur di area perusahaan tempat ia bekerja. Tapi yang mengerikan lagi di sini, daging manusia tadi itu tidak hanya disimpan teman-teman, melainkan Joe Metheny mengaku kepada polisi ia juga menggiling daging manusia tadi. Yang dalam freezer tadi tuh dagingnya ia giling, lalu mencampurnya dengan daging sapi dan daging babi dan membentuknya menjadi apa? Patty burger. Yap betul guys, daging manusia, daging sapi, daging babi, boom digiling dijadilah patty burger. Tidak lama dari situ, Joe kemudian membuka stand barbecue kecil di pinggiran jalan. Di sana ia menjual sandwich, dia juga menjual burger kepada para pengendara yang lewat. Para pelanggan kan nggak tahu ya bahwa daging yang mereka makan itu bukan hanya dari daging sapi, bukan hanya dari daging babi, tapi melainkan dari campuran daging manusia. Dalam pengakuannya, Joe bahkan mengatakan sesuatu yang ngeri banget teman-teman. Apa yang dikatakannya? Daging manusia rasanya sangat-sangat mirip dengan daging babi. Apalagi jika dicampur, itu kayak gak ada pembedanya. Gitu guys, dia bilang kayak gitu. Selama beberapa waktu, orang-orang yang lewat membeli burger itu tanpa pernah tahu apa rahasia di balik daging tersebut. Namun semuanya akhirnya berubah karena satu orang. Seorang wanita bernama Rita Kemper
ia sempat menjadi korban berikutnya si Joe Bantany ini. Nah, si Joe Bantany ini sempat menculik dan berniat untuk membunuh si Rita ini, tapi akhirnya dan untungnya si Rita ini berhasil melawan dan akhirnya melarikan diri. Ia tidak hanya melarikan diri, melainkan si Rita langsung untuk dilapor ke polisi, dan dari situlah penyelidikan besar pun dimulai. Dan pada 15 Desember 1996, Joe Bantany akhirnya ditangkap. Saat diinterogasi, Joe justru mengaku dengan sangat detail. Diceritain tuh, si Joe ceritain semuanya, yang dia dari membunuh 2 orang tadi sampai yang pemancing, pokok semua diceritain. Ia bahkan mengatakan telah membunuh hingga 10 orang. Ya meskipun polisi hanya bisa membuktikan beberapa kasus saja. Tahun 1998, Joe Bantany dijatuhkan hukuman mati. Namun kemudian hukumannya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Pada tahun 2017, Joe ditemukan meninggal di sel penjaranya di Maryland. Saat itu usianya sudah 62 tahun. Ada sebuah pertanyaan yang masih menghantui kita nih teman-teman. Ada satu hal yang sampai hari ini masih diperdebatkan oleh penyelidik. Apakah Joe benar-benar menjual daging manusia di stand BBQ miliknya? Atau itu hanya cerita yang dia karang gitu untuk menakut-nakuti dunia gitu. Karena polisi sampai saat ini tidak menemukan bukti langsung dari burger tersebut. Namun satu hal yang pasti, Joe Bantany adalah seorang pembunuh brutal. Dan kisahnya menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Baltimore. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih suatu saat kita lagi dalam perjalanan gitu kan, dalam melakukan perjalanan, kita melihat nih ada warung burger kecil gitu di pinggir jalan, kita lapar gitu kan, kalau menurut aku teman-teman kita mending pikir lagi nih untuk sebelum akhirnya kita membelinya. Karena kita kan nggak tahu ya, karena terkadang hal paling mengerikan di dunia ini justru suatu hal yang tidak pernah terlihat dari luar. Oke, aku Zi, sampai ketemu di episode berikutnya.